Stroke bisa menyerang seorang anak berusia 12 tahun. Itulah yang dialami oleh Nasifa di usia yang masih sangat muda. Ia harus menjalani berbagai macam pengobatan dan menghadapi proses pemulihan yang panjang. Bahkan pernah ada masa ketika Nasifa merasa lelah, bosan, dan kehilangan semangat karena perubahan yang diharapkan belum juga datang. Namun hari ini, kita melihat sosok Nasifa yang berbeda. Lebih bersemangat, lebih optimis, dan terus berjuang untuk pemulihannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perjalanan yang ia lalui? Mari kita dengarkan kisahnya. Selamat datang Nasifa sama keluarga, bapaknya Nasifa, ibunya Nasifa. Selamat datang di podcastnya di terapi. Jadi podcast ini sebenarnya kita pengen edukasi masyarakat tentang yang sedang ngalamin juga stroke, diabetes, saraf kejepit gitu. Jadi biar teman-teman di luar sana yang lagi nonton itu bisa mendapatkan arahan mungkin dari cerita-ceritanya pasien-pasien di terapi yang udah ngerasain khasiat. Jadi di sini sebenarnya kita pengen tahu buat cerita perjalanan Nasifa dalam melawan penyakit stroke dan bisa pulih itu seperti apa gitu ya. Kalau saya cek ini Nasifa itu dia keluhannya stroke ya. Jari tangannya kaku, terutama pada jari tengah, terus ada riwayat fatty liver sama riwayat asam lambung. Bener ya. Nah, kalau boleh tahu itu pertama kali kena stroke-nya itu gimana? Boleh diceritain nggak? Awalnya itu dulu adik Nasifa itu dia tanpa ada gejala, jadi tanpa ada tanda-tanda, jadi waktu kejadian langsung sakit kepala yang hebat. Iya, sebelum-sebelumnya nggak ada gejala sama sekali. Sakit kepala yang hebat nggak bisa ditahan sama sekali. Terus dia muntah-muntah, muntah-muntah terus langsung sebelah itu lumpuh. Sebelah kiri itu lumpuh. Nggak nggak tanpa panas, tanpa apa, nggak ada. Sebelah lumpuh nggak bisa gerak yang bagian sebelah kirinya itu. Itu di tahun berapa, Bu? Setahun lalu kah? Atau 2 tahun lalu? 2 tahun yang lalu. Oh, Itu usianya masih sekitar umur 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Berarti tiba-tiba aja gitu ya, Iya. rasain pusing, terus tiba-tiba ngerasa lumpuh, nggak susah digerakkan gitu ya, lemes. Oh, terus abis dari situ langsung dibawa ke rumah sakit ya, Bu? Langsung saya bawa ke IGD. Begitu di IGD ada tindakan, dikasih suntikan untuk yang pencegahan, untuk yang pembuluh darah pecah itu. Jadi nggak sampai terjadi pembuluh darah pecah, nggak sampai terjadi itu. Ada penyumbatan ya Pak ya, penyumbatan di sebelah kanan. Jadi ya lumpuhnya dia separuh dari atas sampai bawah itu bagian sebelah kiri. Terus kalau pas gitu gimana Siva sekolahnya? Waktu itu nggak bisa sekolah, jadi dia cuman tergeletak aja di apa, lumpuh separuh, nggak bisa, cuman gerak, untuk gerak gini belum bisa. Akhirnya kita lakukan tindakan, waktu itu aku puntur ya. Setelah seminggu di rumah sakit langsung pakai teknik akupuntur itu, semacam akupuntur itu, baru bisa mulai bergerak lagi. Belajar duduk 6 bulan. Belajar duduk, belajar berdiri, baru belajar jalan. Setelah itu baru kita bawa kembali ke Surabaya. Apa ya itu? Kan campur sekolah ya. Iya. Iya. Jadi bingungnya waktu sekolahnya waktu itu dapat keringanan dari sekolah online. Oh, Jadi online. meskipun Jadi khusus dia gitu ya? iya online aja. Jadi dikasih tugas, kita ngumpulkan tapi lewat via online, karena kan dia pergerakannya masih terbatas ya. Itu dibantu seperti itu dari pihak sekolah. Jadi masih bisa mengikuti, tapi nggak bisa secara langsung, secara online itu aja.
Terus udah bertahun-tahun ya sampai coba-coba sama ditanganin juga sama dokter yang terbaik ya Pak ya. Iya. Tadi ceritanya. Jadi yang namanya anak ya, jadi untuk kesehatan anak saya ini memang jadi prioritas kami karena masa depannya kan masih panjang untuk anak-anak ini. Dan yang diderita si adik ini kan salah satunya juga jarang. Jadi umumnya kan terjadi di usia-usia lanjut gitu. Nah, dari situ ya kami berusaha untuk untuk mencari dokter-dokter terbaik untuk untuk mengobati si adik Nasifah ini. Nah, memang di awalnya tadi seperti diceritakan itu kita masuk ke UGD terus dikasih obat-obat itu, terus setelah itu kami pergi ke Jakarta. Kebetulan saya punya sahabat dokter akupuntur, jadi di sana 6 bulan, jadi sudah bisa jalan meskipun belum sempurna gitu. Nah, tapi si adik ini ketika itu kan ada kendala harus sekolah, harus berobat itu, meskipun ada keringanan kan pastinya adik ini butuh sosialisasi karena yang namanya stroke ini kan bukan hanya fisiknya saja tapi mentalnya pun harus kita kita support untuk dipulihkan. Salah satunya kan ketemu teman, ketemu guru-gurunya itu kan harapannya itu biar seneng gitu. Nah, dari situ sambil sekolah kita tetap lakukan terapi-terapi akupuntur, kadang juga di Jakarta, kadang juga di Surabaya. Terus kita lakukan juga fisioterapi yang ada di rumah sakit di Surabaya ini gitu. Nah, itu kita jalanin hampir setahun setengah gitu. Nah, terakhir ini memang kita lakukan untuk akupuntur di Surabaya sama ini di terapi itu. Jadi fisioterapinya kalau yang terakhir ini kan di terapi itu saya rasa ya sangat-sangat membantu. Sekarang ini adik ini kalau jalan sudah lurus, sudah ini nggak kayak pincang gitu. Terus tangannya ini juga nggak terlalu plastik ya, yang kalau ketika panik atau apa dia tuh kan kayak kejang gitu. Nah, tapi ya yang namanya pemulihan ya nggak bisa instan, mesti continue. Itu yang kami lakukan. Sudah ngambil berapa paket ya? 2 paket ini ya. Paket itu tapi ya lumayan signifikan. Jadi setiap pengobatan yang kami pilih itu memang semuanya itu kelihatan dampaknya gitu. Jadi mulai dari Jakarta, di Tanjung Priok dan lain-lain itu memang setiap step itu benar-benar ada step kemajuan ya. Tapi untuk terakhir ini kan kalau yang di terapi itu memang lumayan sangat ini, mungkin mungkin saya cocok banget ya. Terus nomor 2-nya itu bisa ini Mas, bisa deket dari sekolah. Kan ini kan sudah kelas 6, sekarang ini barusan lulusan. Nah, kemarin itu kita bisa si adik ini bisa sekolah, bisa lanjut terapi gitu. Jadi semuanya berjalan beriringan. Karena itu kan yang adik ini kan berjuangnya bukan hanya di satu arah tapi 2 arah. Di kesehatannya juga, di pendidikannya juga harus ngejar. Nah, itu yang kita pertimbangkan ngambil di Surabaya sama di terapi. Di fisioterapi, di terapi ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Siva gimana perasaannya? Pas awal kena tuh gimana Siva? Gue lupa inget gue. Sedih nggak? Enggak juga. Merasa ngantuk Bingung. Rasanya kayak ngantuk aja dulu itu pas waktu sakitnya kena serangan-serangan awal. Tapi di dalam perjalanan untuk terapi-terapi itu memang sempat terjadi kayak trauma-trauma. Jadi pas waktu di Jakarta itu kan di awalnya itu kan sekitar 6 bulan ya Mas. Jadi ketika dia saudara-saudaranya nggak ada, itu sering kayak stres, nangis gitu, nyari temennya, mungkin jenuh ya. Jadi tiap pagi sore itu terapi itu mungkin emosinya itu nggak terkendali ya gitu. Akhirnya kita putusin untuk balik ke Surabaya.
Terus kita coba cari pengobatan di Surabaya ini gitu. Jadi ya alhamdulillah untuk saat ini si adik Nasifah ini sudah bisa berjalan yang ya lumayan udah inilah Mas, sudah progresnya sangat bagus banget gitu. Tinggal mungkin untuk tangannya ini yang bisa genggam, bisa buat aktivitas-aktivitas yang lain gitu. Masih Masih butuh proses lah gitu. Iya. Karena memang banyak dokter-dokter yang bilang ini masih muda, masih banyak kesempatan untuk bisa pulih gitu. Tapi kadang kami sebagai orang tua pun juga kadang ternyuh, kadang ya memang dituntut untuk sabar ya. Sekian lama ini sudah 2 tahun ini kami dampingin, kami berusaha untuk istilahnya dampingin si adik ini untuk berobat itu kadang itu ya itu tadi kami sampai hafal progresnya sekian minggu itu sampai sekian itu sampai kita itu hafal gitu. Jadi kita melakukan terapi di klinik A, di klinik B itu progresnya seperti apa. Jadi nanti kita lanjut apa mungkin cari yang lain itu kadang ya namanya orang tua setiap hari ini mantau ya gitu. Tapi ya syukurlah di tempat yang terakhir ini ya si adik ini bener-bener progresnya ini speednya sangat lumayan bagus sekali menurut saya tuh. Jalannya terutama jalannya itu bener-bener kalau dulu kan lumayan ngangkat ketika rada emosional dikit itu tangannya yang sebelah kiri itu langsung plastik gitu. Nah sekarang itu sudah mulai enggak gitu. Terus tapi ya gitu ya kita nurutin si adik ini maunya minta terapisnya siapa itu ya kita request gitu karena kita juga jaga moodnya ya namanya. Iya, benar. 2 tahun Psikologisnya. Mas, 2 tahun setiap hari itu Penyembuhannya fisik dan psikologi. Lah di terapi ini kita dapat itu. Selain fisik, psikologisnya adik juga dapat. Dari asal muasalnya beliau adik ini yang kalau mau diajak terapi itu kadang kan susah tapi ketika kalau di terapi gitu, karena adik waktunya terapi ya langsung. Kadang dia yang minta kapan aku terapi. Nah itu kan kita kan orang tua kan senang juga ya kalau seperti itu. Langsung iya yo sekarang maksudnya jadwalnya ini ya waktunya terapi ya terapi gitu. Kalau dulu masih ngerayu dulu, sekarang enggak. Kapan aku terapi gitu. Bagus lah sifanya jadi semangat kan. Iya. Sudah bisa tersenyum. bisa ketawa-ketawa. Iya. Dulu sebelum masuk di terapi mancingnya itu masih susah. Mancing moodnya. Harus makan es krim dulu. Mancing dulu. Sekarang masuk sudah langsung senyum gitu. Itu kan psikologisnya juga progres juga ya. Itu sangat terasa sekali. Di sekolah pun guru-gurunya juga progresnya sekarang beda sekali ya Nasifah gitu. Ini aku lihat sampai bisa mimpin dirijen ya di sekolah. Kan ada latihan ujian resital itu dia jadi pegang alatnya itu namanya tamborin. Alat tamborin itu jadi dia penentu temponya. Keren. Mulai dari awal sampai akhir dia yang penentu. Jadi kalau nggak ada tamborin nggak jalan itu temponya. Makanya dia yang karena sebelumnya kan memang awalnya anak ini kan karakternya cheerful, ceria sekali dia. Terus karena ada kondisi yang seperti ini, dia bingung menyikapinya seperti apa. Nah, itu yang menjadi PR kita sebagai orang tua di situ. Cara penerimaannya dia, aku ini kenapa, aku ini bagaimana, apa sebabnya aku seperti inilah itu. Perjuangan kita sebagai orang tua di situ. Dan untungnya di adik ini pihak sekolah juga sangat mendukung sekali. Gitu. Jadi pengaruh dari lingkungan selain keluarga itu sangat besar efeknya. Makanya kepercayaan diri adik ini
bisa berangsur-angsur kembali seperti dulu. Gimana sih Pak? Kenapa bisa lebih seneng di terapi dibanding tempat lain? Enak aja. Senengnya sama siapa? Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi. Kalau sama dia, kalau sama dia di apa? Happy gitu, ketawa-ketawa gitu sifatnya ya. Seneng sudah bisa ngomong, mengutarakan tuh bisa. Habis terapi katanya badannya enteng gitu, gerakan-gerakannya enteng, nggak capek-capek gitu. Jadi ya akhirnya ya seneng kalau misalkan sudah jadwalnya itu sudah kapan kita gitu, kapan kita terapi, kapan kita itu ini karena habis diterapi infonya itu enteng badannya itu Iya sih. Pergerakannya jauh lebih ringan gitu, iya, lebih enak. jalannya juga langsung lari. Bukan jalan lagi, kadang malah lari lagi. Sudah belajar itu, lari-lari kecil gitu. Oh, di rumah. Iya, lari-lari kecil itu udah belajar. Iya. Udah mulai progresnya sudah ke arah situ. Nih, keren sih. Meskipun dek jangan ekstrim ya. Nanti kita betulinnya nanti proses lagi nih. Jangan ekstrim karena kan jiwa anak-anak ya. Iya, benar. Dulu dek jangan ekstrim. Bagi orang tua bahaya, tapi bagi anak itu Iya, nggak apa-apa loh mana gitu. Karena kan saking senengnya dia kan, kadang loh aku sudah bisa gini. Jadi itu kadang masih belum ngukur mana yang masih berbahaya buat dia apa yang enggak, itu enggak masih terus saja gitu. Jadi yang lihat itu yang jangan gitu dulu. Pelan-pelan baru saya bilang. Nanti kalau ada salahnya kita bingung benerinnya nanti prosesnya lagi mulai. Jadi ngedown lagi nanti takutnya kalau parah ya. Iya. Tapi ya kami sebagai orang tua ini ya lumayan senang, bersyukur sudah bisa sampai di titik ini ya. Ketika kita dulu itu ngelihat awalnya setelah kejadian sakit kepala itu. Jadi benar-benar enggak bisa jalan, enggak bisa duduk, gerak aja udah sakit itu. Karena anak usia 10 tahun ya kena stroke seperti ini kan, namanya orang tua itu benar-benar aduh udah kayaknya banget gitu ya. Enggak tahu ya kayak disambar petir di siang hari. Iya sih. Tapi ya kami masih bersyukur ya, dulu penanganannya langsung ini ya, langsung ke dokter, langsung ditangani sama dokter yang baik gitu. Terus kami juga ditemukan itu tempat-tempat terapi, tempat pengobatan yang baik-baik. Mereka sangat membantu kami. Kami juga mungkin lewat podcast sini kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang ini yang membantu si Nasifa untuk istilahnya pengobatannya Nasifa ini gitu. Semua orang-orang baik yang mendoakan, aduh nggak bisa dibilang tuh. Dari yang nangis sampai nggak bisa nangis, sampai nangis sampai sekarang sudah bisa senyum. Ya, sudah bisa senyum lepas itu sebuah keberuntungan. Iya. Tapi menurut saya kalau dengar ceritanya Siva, Tuhan lagi sayang-sayangnya sih sama Siva. Karena dikasih cobaannya tuh kan di saat sekarang kan. Kita kalau saat misalnya nanti dikasih cobaannya kan kita nggak tahu. Dan sekarang juga Siva jadi lebih kuat. Benar. Gitu. Banyak yang dukung, terus dipertemukan. Jadi dikelilingin orang-orang hebat dan baik gitu jadinya. Makanya terharu dengar ceritanya Siva sebenarnya. Iya. Iya. Jadi ya kami sangat bersyukur sekali dapat itu support dari semua pihak ya. Dari pihak sekolah, pihak keluarga, pihak para medis yang membantu anak saya ini, termasuk ya untuk yang terakhir ini yang kami lakukan di terapi ini ya. Kami juga benar-benar dibantu sama terapis-terapis yang sabar. Terus beliau-beliau ini kalau saya dengar dari istri saya itu ya apa ya, telaten semua gitu. Care-nya tingkat tinggi. Bukan care lagi tapi care-nya tingkat tinggi. yang membuat ini apa itu si adik ini jadi lebih bersemangat untuk ini ya, punya semangat untuk sembuh gitu, semangat untuk berobat, enggak putus asa gitu.
itu sebagai apa ya, hadiah dari Syifa ke orang tuanya, supaya orang tuanya ini lebih semangat lagi untuk istilahnya dampingin, nganterin gitu, biar kalau ada progres itu kan. Iya, Peluk dulu dong Siva orang tuanya. siap. Ayahnya nggak dipeluk. Malu. Sekarang itu berapa 12 ya? Iya. 12. Sudah 2 tahun ini ya. Dulu masih kecil banget. Kecil. Kecil. Badannya kecil. Habis itu terapi itu apa namanya? Langsung tinggi gitu. Oh. Iya. Jadi terapi aku ternyata juga ini Tinggi badan. langsung ini ya. Pertumbuhannya itu langsung cepat sekali. progresnya. Terus kemarin nih yang di terapi itu ya Dek, yang badannya sudah mulai enak semua itu tinggi badan sama berat badan itu signifikan. Langsung loh kok tambah tinggi ya. Heran semua. Awalnya kecil banget anaknya, pendek kecil gitu. Langsung sekarang sampai guru-gurunya itu loh, kamu kok tinggi sama-sama kayak saya tingginya. Beda banget. Iya Dek. Terus berarti sekarang mau masuk SMP. Iya. Iya. SMP-nya mau di sini. Iya, iya. sudah Sudah nonton. ada. Oh. Sudah ada SMP-nya. Ya mohon doanya. Amin, semoga dimudahkan. Iya. Tapi teman-teman Syifa gimana? Sempat kehilangan temen nggak pas sakit? Enggak. Nggak ya? Enggak. Temennya mungkin berganti ya Dek ya. Ganti. Ganti momen. Jadi kan shock terapi itu kan bukan di kita aja tapi di semuanya kan. Kaget. Penerimaan lingkungan dan penerimaan adiknya sendiri juga kaget gitu. Apa ini sesuatu yang baru gitu kan. Dari situ jadi ya akhirnya adik Syifa juga bisa milih sendiri terpilih sendiri mana yang teman yang benar-benar care, mana yang enggak. Itu menurut saya ya perjuangan ya. Sama-sama berjuang. Meskipun di adik juga oh ternyata seperti ini. Lah kata-kata disayang oleh Allah itu letaknya di situ. Dengan usia adik yang segini dia sudah mengalami seperti itu, jadi besok ke depannya dia sudah bisa tahu, oh karakternya yang seperti ini ya seperti ini, oh gitu, berarti ngerti, bisa ada apa namanya clue-cluenya sudah tahu, cara memilih teman yang baik gimana, cara nanti sudah dihadapkan dengan masalah ini dia ngerti sendiri, oh ternyata seperti itu ya Ma, iya. Jangan kecewa, saya bilang gitu. Ya memang hidup ini seperti ini. Adik dikasih tahu lebih dahulu daripada teman-temanmu yang lain. Iya. Benar, Mak. Iya. Kan nanti yang dihadapi juga sama. Besok kalau dewasa di dunia kerja, di dunia nyata, kamu sekarang sudah dikasih tahu dulu. Kamu sudah dikasih ilmunya dulu sama Allah, saya bilang gitu. Benar. Jadi kan ketika dia down nggak jadi down lagi, langsung oh iya ternyata hikmahnya di situ. Jadi bisa ngontrol diri ya. Iya. Masih umur usia segini. Kedewasaannya itu muncul lebih awal. Nggak apa-apa ya Dek ya, dikasih spesial. Spesial clue ya. Tapi sebetulnya yang paling mungkin ya kita berbagi pengalaman ya. Jadi mungkin pola hidup juga sangat ini ya, sangat berpengaruh ya. Jadi mungkin juga adik-adik di luaran sana, mungkin juga yang sebaya-sebaya dengan umurnya anak saya ini, mungkin pola hidup itu sangat penting sekali ya. Ini karena semua dokter yang nanganin adik ini kan kalau saya tanyain apa sih penyebabnya itu pada tidak bisa ngasih
penjelasan yang penyebabnya itu apa itu enggak ada. Tapi kalau dari analisa kami ini kan sempat kami itu menganalisa sendiri ya. Tapi entah ini benar atau salah, tapi yang jelas dari mungkin pola hidupnya kami juga si adik ini kemarin itu kan ketika mungkin kayak makan, minum itu mungkin ya kayak nggak teratur ya karena terlalu enjoy bermain, terlalu banyak aktivitas itu. Aktivitas tinggi. Jadi mungkin salah satu triggernya itu dari situ. Makanya kayak makan itu nggak boleh telat, minum itu pun juga sangat penting sekali supaya tidak terjadi dehidrasi itu. Kemarin ada salah satu dokter yang mengatakan seperti itu. Jadi untuk makan, minum sama kekurangan cairan ya Maya. Air putih itu harus sesuai dengan kapasitasnya, jangan sampai kurang. Itu. Terus istirahat itu juga, karena kan anak-anak sekarang juga kalau dia seneng kan, aktivitasnya aktivitas tinggi, kegiatannya tinggi, apalagi yang seneng aktivitas fisik, aduh itu. Ini dulu salah satu anak yang aktivitas fisiknya sangat tinggi sekali. Itu ceritanya. Jadi mainnya suka berlebihan gitu ya. Ya main fisik, kegiatan fisiknya itu dia itu sangat aktif sekali. Mulai dari pagi, mulai dari 5:30 kita sudah prepare untuk sekolah. Nanti pulang sekolah masih ada kegiatan. Sampai nanti belum ngaji, terus nanti ada les atau apa gitu. Sampai kita pulang itu hari-harinya di atas jam 6, jam 7. Hari-harinya seperti itu. Makanya mungkin ya itu tadi salah satu kelelahan, istirahatnya itu kurang. Gitu. Pikirannya juga stres kali ya. Iya, itu. Anak-anak kan nggak tahu kapan alarmnya bunyi kan juga nggak tahu mereka. Kalau orang dewasa, oh ini waktunya alarmnya bunyi. Kalau anak-anak kan apa ini nggak ngerti. Menerjemahnya kan juga nggak ngerti mereka. Akhirnya ya itu nggak ada gejala-gejala, langsung ada sakit kepala itu serangan yang langsung seperti itu tadi. Mudah-mudahan aja bisa pulih seperti sedia kala ya Dek ya. Iya. Amin ya Allah. Bisa lah Syifa mah. Iya. Orang udah semangat kan? Iya. Ini mau terapi lagi nanti habis ini. Iya. Boleh terakhir Pak, Ibu sama Syifa. Ini kan nanti bakal banyak yang nonton. Boleh kasih pesan dan kesan gitu buat mungkin nggak hanya yang masih kecil atau yang dewasa atau yang udah tua gitu. Gimana caranya biar bisa melawan penyakit diabetes, stroke atau saraf kejepit. Mungkin kalau dari kasusnya Syifa kan stroke. Mungkin ada pesan yang pengen disampaikan sama yang lagi nonton gitu. Baik. Untuk pesannya ya satu, jaga pola hidup, jaga pola makan dan jaga pola pikir. Nah, jadi mungkin faktor-faktor tersebut yang sangat jadi pemicu beberapa penyakit ya yang sekarang ini banyak menimpa banyak orang ya Mas ya. Jadi pola pikir di segala usia gitu. Dan harapan saya juga hindari stres. Hindari stres, kita harus hidup berimbang. Supaya ya kita bisa mengendalikan kesehatan. Ya, jangan sampai kita dikendalikan oleh sakit. Mungkin pesan-pesan saya pribadi seperti itu. Gitu. Dari Ibu ada yang mau disampaikan? Sama, kurang lebih sama. Karena sekarang kalau lihat kondisi fenomena sekarang, penyakit itu nggak dikategorikan umur ya. Iya. Umur itu sudah bukan menjadi batasan kalau untuk penyakit-penyakit yang sekarang sangat marak itu seperti anak saya nih, stroke ini juga kita sangat heran sekali kan. Kalau dilihat dari kondisi fisiknya secara kemarin di lab itu tidak ada tidak ada kendala-kendala khusus, jadi normal semuanya. Makanya kita menganalisanya, oh kalau semuanya dites normal semua berarti apa ini? Kan ada yang salah di situ, cuman kita belum tahu.
analisa kami ya tetap itu sama. Pola makan, pola hidup, sama pola pikirnya itu. Karena pola makan, makanan sekarang beraneka macam. Kalau kita nggak bisa pinter-pinter memilih apa yang baik buat tubuh kita, lah ya itu yang menjadi apa ya, numpuk di badan kita. Kalau kita nggak tahu apa yang masuk di dalam tubuh kita kan juga itu menjadi salah satu serangan balik buat kita sendiri tuh nanti. Itu. Kalau dari pola makan sebenarnya kalau yang saya pelajarin dari di terapi juga selalu hindari nasi tepung gula, terus rutin menjalani olahraga. Olahraganya nggak harus berat, minimal jalan. Terus kemudian yang paling penting sebenarnya pola pikir. Karena sakit datang dari pikiran kan. Kalau pikirannya udah kena serang, kemudian fisiknya juga lagi drop, ya emang itu selalu datang, mudah masuk penyakit di situ. Jadi sebisa mungkin kalau emang lagi stres ya cari cara buat happy. Siap. Tapi Siva gimana sekarang, happy nggak? Happy. Iya. Ujian. Kalau udah happy pasti bisa cepet nih pemulihannya. Insya Allah. Langsung lari nanti. Ya sering dilatih-latih aja tubuhnya. Untuk bagi waktunya ke si adik ini ya kami berbagi tugas. Jadi tugas saya itu mencari duit. Nah, istri saya itu mengurus anak. Iya. Jadi ya kami ya berbagi tugasnya seperti itu. Jadi supaya apa ya? Supaya anak ini juga bisa terpantau ya Mas ya, bisa terpantau aktivitasnya, makannya, kegiatan-kegiatannya gitu. Kalau semuanya itu kita punya aktivitas masing-masing tanpa harus berbagi seperti itu, nanti kita nggak bisa kontrol anak-anak kita. Nah, anak kita itu sudah makan apa belum, minumnya bagaimana, istirahatnya bagaimana, belajarnya bagaimana, tingkah lakunya, attitude-nya bagaimana. Itu kan salah satu bagi tugas mencari nafkah dan pendidikan bagi generasi kami gitu. Itu mungkin yang kami lakukan untuk saat ini. Harus bisa menekan ego. Itu. Kalau sama-sama ego, ya nanti korbannya juga anak-anak. Iya, itu yang sulit tuh. Kalau sama-sama dominan boleh, tapi yang susah itu menekan ego. Lah, kalau sebagai suami istri kan harus bisa menekan ego sendiri. Toh ini juga untuk kepentingan bersama, bukan pribadi, kan gitu. Masa depannya kita kan istilahnya kalau saya sama suami kan yang kita pegang itu anak adalah amanah. Jadi dengan kondisi adik seperti ini, kita sebagai orang tua gimana dikasih amanah sama yang di atas. Makanya kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing dan mendidik anak-anak kita. Dan dalam kondisi seperti ini kan juga kita mengusahakan semaksimal mungkin sebagai orang tua. Supaya adik bisa pulih kembali seperti semula. Kan itu juga tugas dari yang Allah yang di atas yang dikasih, kita yang dikasih titipan itu gimana menjaga titipannya gitu. Keren ini keluarganya. Ya udah, yang penting semangat Mas. Bener Pak. Semangat, positive thinking, jangan putus asa, terus ya apa ya, jangan menyerah. Iya. Jangan menyerah. Yang dinilai kan jangan menyerah itu tadi. Sampai semaksimal mungkin. Sabar tidak ada batasnya ya, Dek. Sekarang sudah bisa ketawa bersama. Kemarin masih nangis-nangis bersama ya, Dek. Sekarang sudah senyum sedikit ya, Dek ya. Besok senyum lebar gitu ya, Dek ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak, Ibu, Siva udah mau kasih kesempatan buat ngobrol, bagi-bagi pengalaman di terapi. Nanti nextnya, insya Allah kita akan adain lagi buat podcast kayak gini, biar
kita tahu nih perkembangan Syifa itu udah sejauh apa. Baik. Terima kasih. Terima kasih Iya. semuanya. Iya, sama-sama. Syifa. Adik.